dan mau'izah khutbah yang disampaikan oleh khatib. Tapi menyudah pegat salat Aidil Adha kat masjid, memanglah merupakan keutamaan iaitu budaya merupakan pahala i'tikaf. Tetapi hana mentung urung kita dalam masjid. Urung yang murid dah ditamo. Maka dilakukan salat Aidil Adha ataupun salat Aidil Fitri di tempat yang terbuka merupakan salah satu cara yang terbaik dan juga sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bertanya dino berada di dalam sebuah bulan iaitu bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjahnya salah satu bulan yang merupakan bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi katanya mentong berada pada cipruh yang awal. Cipruh yang awal daripada bulan Zulhijjah merupakan uro yang sangat mulia. Uro yang sangat mempunyai kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Buktinya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran menyebut wal fajri wa layalin 'ashr. Allah nama sumpah demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Ditafsirkan oleh para ulama-ulama tafsir. Malam-malam yang 10 itu adalah malam dan hari daripada 10 yang awal bulan Zulhijjah. Maka dia bertanya orangnya berada pada 10 Zulhijjah yang merupakan peringati hari raya Aidil Adha. Orang raya katanya umat Islam. Orang rayanya merupakan yang lebih utama dan yang lebih raya fadilah di sisi Allah ketimbang orang raya Aidil Fitri. Namun dia bertanya kadang merasa bahawa hari Urau Raya Aidil Fitri ketimbang Urau Raya Aidil Adha. Padahal di sisi Allah yang nak perintah untuk melakukan salat Aidil Adha ataupun Urau Raya cuma pada Aidil Adha yang nak perintah langsung dalam ayat. Fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah olehmu akan Aidil Adha karena Tuhan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Di dalam 10 yang awal daripada bulan Zulhijjahnya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk takubut amalan-amalan kebaikan. Karena amalan kebaikan baru yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya melipat ganda berbeda dengan orang-orang yang lain. Namun juga demikian, punya takubut dosa, dosa pun akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena cipruh yang awal daripada bulan Zulhijjahnya sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kepada kita untuk berpuasa kaum muslimin. Disunahkan kepada kita berpuasa pada 10 yang awal daripada Zulhijjah. Keutamaan puasa pada 10 yang awal Zulhijjah. Dalam kitab Risalah Hajil Mabrur karangan Imam Habib Muhammad Al-Haddad disebutkan puasa 1 hari pada awal 10 Zulhijjah sebanding dengan 1000 hari puasa di hari-hari yang lain. Dan tak puasa sabuh urau ba urau Arafah, urau yang ke-9 daripada Zulhijjah sebanding pahala ataupun puasa dengan 10.000 hari dengan hari-hari yang lain. Nanda keutamaan pahala yang diuji oleh Allah menyatakan berpuasa, yakin melakukan amalan kebaikan dalam 10 yang awal Zulhijjah. Maka beruntung menyonaruh kita kaum muslimin. Dari tanggal Zulhijjah baru sampai baru tanggal 10 yang dinamakan dengan Urau Arafah. Kita kadang nak puasa di Urau. Oh, nak puasa yang tahun ikut nak puasa baru. Maka tak ingat kaum muslimin keutamaan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam merumpuk pahala dengannya sebanding dengan 7,000 orang tak puasa. Hana ulun yang sanggup melakukan puasa 7,000. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Siyamu yauma Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata min qabli wa sanata min ba'di." Berpuasa pada orang Arafah yang dilakukan baru pada tanggal 9 Zulhijjah dan mengharap kepada Allah kata Rasulullah supaya diampunkan dosa-dosa setahun yang lalu
dan setahun yang akan datang. Allah akan ampun dosa bedanya. Dua tun yang lawikan dan tun yang akan terjalan sebab puasa Arafah yang kita lakukan baru. Mulia kita ngaruh orang yang berpuasa, alhamdulillah. Kita mudah-mudahan orang yang itu ampun dosa ya Allah Subhanahu wa taala yang lawikan dan dosa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kaum muslimin sidang jamaah salat Aidil Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Urangnya katanya kamu masuki urang yang ke-10 daripada Zulhijjah. Katanya berada pada satu hari yang mulia, yaitu hari Aidil Adha, yang merupakan urang raya katanya. Yang di dalam urang rayanya nak ibadah-ibadah yang Allah Ta'ala perintahkan kepada katanya umat Islam. Yang ibadah yang hanya terpuput ba urang-urang yang lain. Di antara ibadah yang Allah Ta'ala perintahkan ba'ura raya, sebagaimana yang tadi disampaikan Buno, untuk melakukan salat Aidil Adha secara berjamaah. Alhamdulillah tadi terpuput. Kemudian Allah juga berfirman, wanhar, maka sembelihlah hewan kurban. Yang merupakan salah satu ibadah yang khusus dilakukan pada hari raya Aidil Adha. Kemudian itu ibadah yang terkhusus pada hari raya Aidil Adha adalah melakukan ibadah haji ke Baitullah, yakni di kota suci Mekah Al-Mukarramah. Dua buah ibadah yang merupakan ibadah yang sangat fenomenal. Ibadah yang sangat diingin-inginkan oleh seluruh umat Islam. Menyatakan yang kau yang hana awak ajak ke kota suci. Nandungna dalam hati rindu. Nandung dalam hati katanya hawa untuk katakan Kaabah dengan mata ulai katanya. Mungkin Cino barakan katakan Kaabah melalui gambar, katakan Kaabah Baitullah melalui televisi, melalui video. Saya dengar haba-haba orang yang tahu dari tanah suci. Luar biasa kota Mekah Al-Mukarramahnya. Luar biasa kota Madinah Nabi SAW. Hawa rindu dalam hati kita untuk mengunjungi Kaabah Baitullah. Kami Allah Subhanahu wa taala berlebih rezeki kepada Allah, berlebih rezeki dari Allah kepada kita, berlebih kesempatan kepada kita yang memandung untuk ajak kunjung rumah Allah yang ada di kota Mekah Al-Mukarramah. Amin ya rabbal alamin. Ibadah haji dan ibadah kurban yang kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala hanya terlepas daripada kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam salah satu nabi yang wajib kita yakini. Beliau merupakan nenek moyang daripada Nabi katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi yang bergelar Khalilullah, kekasih Allah, orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memilih Nabiullah Ibrahim alaihissalam sebagai nabi yang masuk dalam kategori ulul azmi. Karena beliau termasuk nabi yang sangat sabar, nabi yang sangat taat kepada Allah, sabar ketika jadi ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup kaum muslimin, ujian-ujian, rintangan kesusahan yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika beliau sudah diangkat menjadi Rasul Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam akan kita iktibar, akan kita kibar keimanan seorang nabi yang mudah-mudahan kita ikuti dan kita teladani di dalam kehidupan kita kaum muslimin. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau pertama kalinya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajah kali belum kahwin, Allah Ta'ala hanya beri keturunan kepada beliau. Kalau berkahwin dengan Siti Hajar dan Siti Sarah, dua rumah yang kalian berkahwin mustiro Allah hanya beri anu di Allah Subhanahu wa taala. Dalam penantian yang panjang kaum muslimin, kami Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah.
Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Kata Nabi Allah Ibrahim. Ya Allah, berikanlah kepadaku anak-anak dan keturunan yang saleh. Rabbi habli minas salihin. Ini doa yang kecil Nabi Allah Ibrahim ketika mengharapkan anak dan keturunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mutong-tong berkahwin, usia beliau katuha hana bagi momongan, hana bagi keturunan dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ujian yang sangat berat kaum muslimin. Kadang na di antara kita yang kali tak berkahwin, lalu lagi maaf. Kadang na di antara kita yang kali tak berkahwin, na anu kita yang sedang berkahwin tapi hana bagi keturunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ujian yang lebih dari Allah. Artinya itu Allah mencatat kesabaran orangnya. Sabar dulu. Sampai melaki maklum. Maka beliau boleh sabar di akhir cobaannya. Dan berdoa lagi doa yang lebih dari Nabi Allah Ibrahim AS. Rabbi habli minas salihin. Hana mustahil kaum muslimin. Allah akan lebih keturunan kepada kita. Walaupun kadang kami berkahwin puluhan tahun hana keturunan. Walaupun kadang usia kita Tuhan. Bisa-bisa saja Allah mendong memberi anak kepada kita. Ini yang pertama. Ketika Allah Subhanahu wa taala sedang menguji dengan cobaan trik memiliki keturunan, maka Allah Subhanahu wa taala memberi kekiraan yaitu Nabiullah Ismail alaihi salam dari perkawinan dengan Siti Hajar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengujikan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan ujian yang cukup berat kaum muslimin. Diperintahkan Nabiullah Ibrahim berangkat dari negeri beliau di Palestina, berangkat menuju sebuah tempat yaitu lembah yang tidak memiliki tanaman-tanaman. Dan lembah tersebut yaitu berada di kota suci Mekah Al-Mukarramah. Bayangkan seorang nabi yang diutus oleh Allah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hijrah menuju sebuah tempat yang hangat macam tempatnya. Sebuah tempat yang hana kita pula bakai tempatnya. Karena kota Mekah Al-Mukarramah yang kaum muslimin jamun merupakan padang pasir yang cukup besar. Jangankan tak pula bakai hana. Kita cara itu memakai. Namun yang perintah Allah berangkat Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Lupa anaknya Nabiullah Ismail. Lupa ke rumah Siti Hajar untuk menetap di kota Mekah Al-Mukarramah. Dalam ujian yang cukup berat yang kaum muslimin. Ketika Bapak Bukhara Nabiullah Ibrahim tidak kerja, tinggallah istrinya Siti Hajar dan Nabiullah Ismail dalam keadaan yang sangat haus, dalam keadaan yang sangat kekeringan, tapi hana betul bilikan karena kunanju pada Mekah tak masanya. Akhirnya Siti Hajar berkutu anak beliau Nabiullah Ismail di akhir padang pasir. Sejak dicari kaum muslim dari Bukit Safa menuju ke Bukit Marwah. Berbolak-balik hingga 7 orang kaum muslimin untuk mencari-cari. Kadang merupai baju dari celah-celah pakai ataupun dari celah-celah padang pasir. Sehingga lari-lari kecil Siti Hajar dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah haji yaitu melakukan sa'i dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Yang hikmah dari kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang patut-patut menjadikan rukun dalam ibadah haji dan disyariatkan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pertolongan Allah Subhanahu wa taala wujud kepada beliau Nabiullah Ibrahim, kepada Siti Hajar dan Nabiullah Ismail. Ketika dalam keadaan yang sangat gerah, Nabiullah Ismail yang mandang bayi bawa dia gemuk. Geli karena keadaan gerahnya.
Sehingga lagi katakan anu milik wakai kaliki karena jul dan gerah aki ditipak-tipak padang pasirnya. Ditipak-tipak anu padang pasirnya sehingga Allah lebih sabuh kemuliaan. Lebih sabuh kehebatan dan mukjizat Nabi Allah Ibrahim oleh Nabi Allah Ismail. Keluarlah air dari padang pasir. Yang mana ia sampai Al-Inohat masjid dinikmati oleh seluruh umat manusia yang menuju benih tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Dari gerakan kaki Nabi Allah Ismail alaihissalam, waktu ketipak-tipak pada pasirnya, muncullah air yang dinamakan dengan air Zam-Zam. Air yang dengan ingin waktu kembali Siti Hajar dengan putus asa, namun tiba-tiba senang karena berkalam di samping Nabi Allah Ismail karena matahari. Maka dengan air itulah diberikan minum kepada anaknya yang tercinta Nabi Allah Ismail alaihissalam. Pertolongan Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala wakilkan perintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim untuk hijrah ke tempat yang memang gersang dan hana penghidupan. Tapi Allah akan membantu memberikan pertolongan kepada beliau. Menasib kepada bedanya. Maka Allah akan perintahkan sebuah perbuatan ibadah kepada bedanya. Dan beryakin kaum muslimin akan bantuan Allah pada tempat bedanya. Walaupun kadang wanita jalan berat. Walaupun kadang wanita merasa sanggup, tapi bila ingat dan perintah Allah dan pasti akan ada pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang Allah taala berikan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam belum sampai di situ. Allah menguji Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika anaknya Nabi Ismail akan mencapai usia yang raya baju. Allah berikan wahyu melalui mimpi kepada Nabi Allah Ibrahim untuk menyembelih anaknya tercinta. Anak saboh cumanya anak yang diuji oleh Allah. Tiba-tiba dalam saboh lumpur yang mana saya gini mimpi para nabi dan rasul itu merupakan wahyu perintah daripada Allah. Menyembelih anak tercinta. Kita perasaan kahek kapreh betul-betul hanani. Tiba-tiba wanita lebih anak karaya betul tengah galak-galak di muslim. Kemudian Allah sembelihlah putra. Ini dalam lumpur. Sehingga berjaga daripada lumpur. Malam yang pertama. Lebih tinggi Nabi Allah Ibrahim. Merenungkan lumpur tersebut. Apakah benar mimpi ini dari Allah? Apakah benar mimpi ini perintah Allah ataupun cuma dari syaitan yang ingin mengganggu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam? Sehingga hari perenungan, hari di mana Nabi Allah Ibrahim berpikir yang mimpi dari Allah ataupun berkenan dengan hari tarbiyah, hari tafakur. Hari tarbiyah yaitu hari ke-8 daripada bulan Zulhijjah. Yang mana kita pun disunahkan untuk berpuasa ba'uro tarbiyah, uro sebelum uro Arafah. Kemudian pada malam selanjutnya Nabi Allah Ibrahim ketika tidur juga mengalami mimpi yang sama. Allah perintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim untuk menyembelih anaknya tercinta Nabi Allah Ismail alaihissalam. Sehingga tengok menjaga yakin Nabi Allah Ibrahim bahawa mimpi yang kali alami oleh beliau selama beberapa malamnya merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah untuk menyembelih putranya tercinta Nabi Allah Ismail alaihissalam. Karena yang perintah Allah wajib untuk dilakukan. Sehingga Nabi Allah Ismail alaihissalam di dalam Al-Quran diabadikan kisah dialog percakapan antara Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan anaknya Nabi Allah Ismail. Berkata Nabi Allah Ibrahim kepada Nabi Allah Ismail, "Ya bunayya,
inni ara fil manami anni adbahuka. Wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku bahwa sungguh aku menyembelihmu, wahai anakku. Fanzur madza tara. Bagaimana pendapatmu tentang mimpiku ini, wahai anakku? Nabiullah Ibrahim bertanya berdiskusi dengan anak beliau Nabiullah Ismail alaihissalam. Hana langsung menjak kepada Tuhan, walaupun yang memang perintah Allah, dan menjadi contoh tauladan kepada kita seorang ayah, menjadi pelajaran penting kepada kita seorang suami, seorang kepala rumah tangga, untuk mengutamakan dialog, diskusi dan musyawarah dalam keluarga. Menyona hal yang tidak lakukan, langsung tak putuskan siro. Katanya oleh Pak Promo, katanya oleh Pak Anu, iban pendapat ulunnya. Karena menang yang disebut oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka ketika mendengar pertanyaan daripada ayahnya, Nabiullah Ismail menjawab, qala ya abadi, if'al ma tu'mar. Lakukan, wahai ayahku, apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Saya rela, wahai ayah. Pupul aku yang menyuli Allah, menyul Allah menyukuh tak boleh muka, wahai ayah. Dan sama pupul rela tu, menyul yang perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau jawaban daripada anak yang saleh. Anak yang saleh wakil diperintahkan oleh Allah, duyuli ayah itu. Betul. Ibu aku, ini pukul Pak ayah. Kau hadu ya Allah, wahai ayah, menyuruh perintah Allah. Maka ijib anak yang saleh. Karena bunuh doa Nabiullah Ibrahim. Rabbi habli minas salih. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku anak-anak yang saleh. Maka kaum muslimin kita ni menyuhawa guna anak-anak yang saleh, bersering kamu doa dengan doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabiullah Ismail ingin mengubur perintah Allah, yaitu disembelih Nabiullah Ismail alaihissalam, tiba-tiba ketika pedang tadi siapkan, Siti Hajar sebagai ibundanya siap-siap calon anak tercinta untuk terakhir kali. Nabiullah Ibrahim alaihissalam kerana bak tempatnya Nabiullah Ismail pun siap-siap. Allah mengujilah keimanan dan ketakwaan Nabiullah Ibrahim. Allah memerintahkan tak syaitan menguji Nabiullah Ibrahim dengan gangguan daripada iblis dan syaitan untuk siap goda Nabiullah Ibrahim. Wahai Ibrahim, kepuni aku gangguanmu. Yang anak sabar, yang anak yang kafir lepas dari Allah. Kepuni aku gangguan. Aku punya Nabiullah Ibrahim, walaupun yang perintah Allah sayang ke kamu. Digoda, bisik dari iblis pada telinga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabiullah Ibrahim lecok adu pakai, melemparkan kepada iblis laknatullah, sehingga iblis tersebut lari dan kabur. Wakil Nabiullah Ibrahim ibadah ijab pak rumah beliau Siti Hajar. Bukan sikit dengan perkataan-perkataan yang sama. Wahai Siti Hajar, yang anu sabuk, anu mata wayang, anu yang kata nefrek, lepukah abang Nabi Ibrahim lagi memberi hana anu lain ni. Namun Siti Hajar pun karena keimanan dan ketakwaan kepada Allah, tetap rela dan ikhlas untuk disembelih anaknya. Maka lecok anu pakai melemparkan iblis laknatillah, sehingga iblis tersebut pun kabur dan dijak Pak Nabiullah Ismail alaihissalam. Legoda Nabiullah Ismail alaihissalam untuk menolak jangan disembelih. Namun Nabiullah Ismail pun akhirnya melemparkan iblis tersebut dengan anak batu, sehingga proses pelemparan iblis dengan anak batu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ibadah haji dengan melempar jamarah. Dan kehinan pun rukun-rukun wajib-wajib yang nabah ibadah haji
diambil daripada kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah, karena keimanan dan ketakwaan Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada Allah, besok berfikir ketika ingin menyembelih Nabiullah Ibrahim Ismail alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan ayat kepada Nabiullah Ibrahim. Wa fadainahu bi dzibhin 'adzim. Wahai Nabiullah Ibrahim, kami telah menebus Nabiullah Ismail dengan dzibhin 'adzim, satu kibas, satu sembelihan yang agung, yang besar. Allah hanya jadi memerintahkan untuk meneluti Nabiullah Ismail. Kalian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu ekor kibas yang langsung Allah taala turunkan dari syurga, dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salam. Hinan Allah ingin melihat apakah Nabiullah Ibrahim itu berhasil dalam ujian untuk menyembelih anaknya ataupun tidak. Ternyata Nabiullah berhasil melakukan ujian yang diperintahkan oleh Allah, sehingga Allah Ta'ala ganti leher Nabiullah Ismail dengan seekor kibas. Maka hendak disembelih Nabiullah Ibrahim, namun yang disembelih adalah seekor kibas ataupun kambing yang langsung datang dari syurga. Ketika malaikat Jibril alaihissalam lebah binatang dari surga yaitu kibas, baca takbir dari malaikat Jibril, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian tersaut di Nabiullah Ibrahim alaihissalam, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Dan kemudian tersambung di Nabiullah Ismail alaihissalam, Allahu Akbar walillahil hamd. Ini menjadi sumber poin-poin bertanya tujuh takbir ketika hari raya Aidil Adha. Berdasarkan bacaan-bacaan yang dilantunkan oleh malaikat Jibril, yang dibaca oleh Nabiullah Ibrahim dan yang dibaca oleh Nabiullah Ismail alaihissalam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya, kita coba heboh hikmah. Yang pertama, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita sesuatu ibadah, wajib kabul dan lakukan secara totalitas, secara sempurna. Dia kurang membacuti kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Karena di dalam ibadah yang diperintahkan oleh Allahnya terdapat pahala yang cukup raih. Karena tujuan hudud kita tolak kepada harta, tolak kepada anak, tolak kepada pangkat dan kemegahan. Yang memandum adalah harta simpanan titipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk berkurban, lakukanlah kurban dengan sebaik-baiknya. Carilah hewan kurban yang besar. Tapi lebih harta katanya. Kritik untuk berkurban kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena kurbannya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjadi kendaraan katanya di yaumil qiyamah. Ketika terlewati di siratal mustaqim, katanya akan ada kendaraan. Di dunia macam kaum muslimin katanya merasa susah, merasa gundah menyokajak bahasa tempat hana kendaraan. Kadang dengan kendaraan, tapi kendaraan kita hana ke merasa malah dengan urus yang lain. Hawa itu guna kendaraan yang bagus. Maka lebih tengok euro akhirat. Kita akan merasa senang dan bangga ketika kendaraan yang kita tumpangi, yaitu hewan-hewan kurban yang kita kurbankan tahun rayanya adalah kurban-kurban yang besar, kurban-kurban yang terbaik, yang mudah-mudahan membawa katanya lewat daripada titik siratal mustaqim menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, dari hikmah kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, di sini Allah menulis bahawa mulianya nyawa dan darah seseorang kaum muslimin, mulianya nyawa seorang manusia jangan ditumpahkan dengan sembarangan. Mereka dalam akhir zaman ini
Urang hana segan-segannya untuk dipokok. Hana segan-segannya untuk membunuh orang yang lain. Dengan mudahnya menumpahkan darah. Di mana kemuliaan? Di mana kehormatan nyawa seseorang? Padahal Allah akan jaga harta, nyawa dan darah seseorang. Nabiullah Ismail saja Allah Ta'ala lagikan dengan kibar. Maka muliakan darah lo, muliakan kehormatan lo. Bekle kita nyo galak dan tumpahkan darah. Bekle kita nyo baju-baju kata main parah, baju-baju kata main kohok. Na'udzubillah, dosa yang besar yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang menumpahkan darah manusia yang lain. Mudah-mudahan khutbah singkat Tauro Rayanya menjadi hikmah dan pelajaran dan mau'izah sehingga kita dapat meladani kisah dan ketaatan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Amin ya rabbal alamin. Miuna kata-kata yang salah dan Tuhan lagi maaf. Mudah-mudahan Tauro Rayanya kita mandum